Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian pusing lihat tumpukan data mentah yang berantakan banget? Nah, insting pertama kita pasti pengen nyari polanya kan? Hari ini kita bakal bongkar kotak perkakas andalan para ahli statistik. Kita akan ubah angka-angka acak yang bikin pusing itu jadi wawasan yang tajam, presisi, dan pastinya siap pakai. Yuk, langsung kita mulai! Oke, mari kita lihat peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan mencari titik pusat data lewat min, median, dan modus. Habis itu kita bakal ganti gigi dan memotong data-data tersebut jadi bagian yang lebih kecil pakai kuartil, desil, dan persentil. Bagian pertama, memahami tendensi sentral. Ini nih tantangan awal buat kita sebagai detektif data. Kalau kalian dihadapkan sama lautan angka yang kacau balau, gimana coba caranya nemuin satu nilai yang paling mewakili semuanya? Nah, disinilah konsep tendensi sentral main peran. Tapi tahan dulu, sebelum kita masuk ke hitung-hitungan matematika, coba bayangin kurva distribusi normal yang bentuknya simetris banget seperti lonceng. Ini ngasih kita gambaran visual yang jelas tentang apa itu pusat data. Kalau kalian perhatikan, pusat frekuensi data itu biasanya numpuk, bikin semacam bukit tinggi di tengah. Disitulah kerumunan datanya ngumpul. Kalau kita bedah definisinya, nyari tendensi sentral itu pada dasarnya cuma proses mencari titik gravitasi dari kumpulan data kita. Titik di mana semua angka lain di sekitarnya seolah-olah ketarik dan ngumpul di situ. Bisa dibilang, ini metrik paling penting buat meringkas semua data panjang lebar jadi satu angka jagoan aja. Lanjut ke bagian kedua, min atau rata-rata aritmetika. Ini dia nih, alat paling ngetop di kotak perkakas kita. Rata-rata atau average. Pasti kalian udah sering banget kan dengar istilah ini? Biar gampang, bayangin ada 10 nilai ujian matematika anak SMA. Cara ngitung minnya gampang banget, tinggal kita jumlahin aja semua nilai ujiannya, dapat deh total 61. Terus tinggal dibagi sama jumlah siswanya, yaitu 10. Hasilnya, kita dapat nilai pusat di angka 6,10. Benar-benar lugas dan gampang banget. Oke, sekarang yang ketiga, median. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang nih ada satu atau dua nilai yang terlalu ekstrim, entah kerendahan atau ketinggian, yang bisa narik min kita jadi melenceng nggak karuan. Makanya, kita butuh alat kedua ini. Median itu cuek sama nilai ekstrim, dia cuma fokus nyari titik yang persis ada di tengah barisan. Yang perlu diingat, median ini cuma peduli sama posisi fisik, angka waktu udah dibarisin. Jadi, 50% di atas, 50% di bawah. Langkahnya juga super mulus. Pertama, urutin dulu datanya. Kedua, cek jumlah datanya itu ganjil atau genap. Terakhir, cari posisi tengahnya pakai rumus sederhana. N ditambah 1, lalu dibagi 2. Udah, sesimpel itu. Dan ini dengan brilian ngegambarin aturannya pas kita praktekin. Kalau jumlah siswanya ganjil, katakanlah 11 orang, letak mediannya jelas ada di tengah-tengah tanpa ragu, yaitu posisi ke-6 dengan nilai 7. Tapi kalau datanya genap kayak 10 siswa tadi, kita tinggal ambil rata-rata dari dua nilai yang kecepit di tengah, yaitu posisi 5 dan 6. Rata-ratanya dapat 6,5 deh. Aturannya fleksibel banget, otomatis ngikutin jumlah data. Masuk ke bagian keempat, modus. Nah, buat alat penentu pusat kita yang ketiga ini, kalian nggak butuh kalkulator yang ribet. Modus itu sesederhana nyari nilai mana sih yang paling populer, atau nilai apa yang frekuensinya paling tinggi di kelas. Tapi bedanya sama min atau median yang selalu ngasih kita satu angka pasti, modus ini variatif banget. Data kalian bisa jadi bimodal kalau ada tepat dua nilai yang sama-sama populer, atau multimodal kalau banyak angka yang dominan. Bahkan nih, kalau tiap siswa di kelas dapat nilai yang beda semua, ya berarti datanya murni nggak punya modus sama sekali. Nah, apa sih yang paling menarik di sini? Coba bayangin bentuk kemiringannya. Kalau distribusi data kita simetris, maka min, median, dan modus bakal akur dan ngumpul di satu titik yang sama. Tapi kalau distribusinya miring, bisa ke kiri atau ke kanan, kemiringan ini bakal secara fisik narik ketiga ukuran tadi menjauh satu sama lain. Dari ngelihat perbedaan posisi ketiganya aja, kita udah bisa nebak data kita lagi condong ke arah mana. Oke, kita break sebentar. Kita udah sukses nih nemuin pusat dari data kita. Keren banget. Tapi, di dunia nyata, gimana kalau nyari pusat aja tuh nggak cukup? Gimana kalau sekarang kita pengen membedah data yang tebal ini buat ngelihat secara spesifik apa yang terjadi di seperempat terbawah atau seperempat teratas? Nah, pakai alat apa? Bagian kelima, membagi data dengan kuartil. Buat ngejawab rasa penasaran tadi, kita sekarang ganti gigi. Dari yang tadinya nyari titik tengah, sekarang kita beralih ke seni memotong data. Kenalin nih, kuartil. Alat andalan kita buat membelah kumpulan data yang udah diurutin jadi 4 kuartal yang sama rata dan pastinya mudah dikelola.
Sesuai namanya, kuartil membagi data kita pakai batas persentase. Kuartil 1 atau Q1 itu nutup bagian 25% terbawah. Terus Q3 itu jadi batas elit di 75% teratas. Dan coba deh perhatiin, Q2 yang ada di titik 50% itu sebenarnya cuma teman lama kita si median yang lagi ganti nama aja. Konsepnya sama persis. Ya, saya ngerti ngelihat tabel data berkelompok dengan interval kayak gini mungkin bikin sedikit merinding. Tapi percaya deh, keranjang interval ini cuma cara praktis buat ngerapiin 60 nilai ujian yang tadinya berceceran. Semacam masukin barang ke keranjang yang udah dilabelin aja, jadi jangan biarkan baris dan kolomnya bikin kalian panik duluan. Kuncinya ada di sini. Sebelum mikirin rumus panjang lebar, tugas utama kita cuma satu. Cari dulu lokasinya di mana. Dari 60 data tadi, kita cari titik jatuhnya buat data ke 25%, 50%, sama 75%. Ketemu deh, Q1 ternyata ngumpet di interval 48-60. Q2 ada di 61-73, dan Q3 nongkrang dengan nyaman di interval 74-86. Mari kita lihat gimana aplikasinya kalau di data tunggal yang lebih kecil. Kadang kan posisinya nggak jatuh di angka yang bulat ya. Misalnya nih, kita cari Q1 dan letaknya ternyata di posisi 2,75. Berarti posisinya ada di antara data kedua dan ketiga. Tinggal kita hitung fraksionalnya dan dapat deh nilai presisinya di 48,75. Benar-benar akurat banget. Bagian keenam, desil dan persentil. Yap, kita udah masuk ke segmen terakhir kita nih. Di sini, kita bakal naikin level alat pemotong kita buat bikin irisan data yang jauh lebih tipis dan tajam. Bedanya simpel banget. Kalau kuartil motong jadi 4 bagian, desil itu motong data kalian jadi tepat 10 bagian, masing-masing per 10%. Terus kalau persentil, wah dia lebih ekstrim lagi. Motong data kalian jadi 100 kepingan terpisah per 1%. Poin pentingnya, konsep dasarnya literally sama persis kayak kuartil tadi. Cuma pisaunya mengiris jauh lebih sering aja. Coba kita panggil lagi tabel keranjang yang tadi. Kalian bisa lihat dengan jelas kalau desil ketiga atau D3 dan desil ketujuh atau D7 itu pada dasarnya cuma tonggak penanda. D3 itu ngasih tahu kita di mana letak pencapaian 30% dan D7 nunjukin batas 70% dalam perjalanan kumpulan nilai tersebut. Nah, ini membawa kita ke satu teka-teki terakhir. Coba bayangin, kalau hari ini kalian disuruh menganalisis puluhan ribu nilai ujian nasional yang benar-benar acak, alat mana sih yang bakal kalian andalkan? Apakah min, median, atau jangan-jangan sebuah persentil yang bisa ngasih tahu cerita paling jujur tentang performa satu orang siswa secara individu? Gimana? Mulai kebayang? Teruslah bertanya dan bereksperimen sama data kalian ya. Makasih banget udah nemenin pembahasan seru kita kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi ilmu yang berikutnya.